Menjadi satu-satunya pabrikan yang bermain di kelas 250cc 4 silinder adalah salah satu strategi pemasaran Kawasaki yang sangat manjur dilakukan. Bukan untuk pertama kalinya Kawasaki melakukan strategi ini. Bahkan, Kawasaki memang terkenal dalam melakukan strategi ini atau yang lebih dikenal dengan strategi Blue Ocean. Sedikit informasi buat kalian, Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru adalah salah satu strategi pemasaran bisnis yang dimana suatu perusahaan atau bisnis terjun ke suatu peluang atau pasar baru yang tidak memiliki pesaing. Sehingga Kawasaki dengan bebas bermain di pasar itu sendiri. ZX25R adalah salah satu dari banyaknya implementasi bisnis Blue Ocean yang dilakukan Kawasaki. Kawasaki ZX25R adalah satu-satunya motor 250cc 4 silinder yang dipasarkan di Indonesia. Meskipun berada di kelas kubikasi mesin 250cc, tapi ZX25R memiliki jumlah silinder sebanyak 4 buah, sehingga tidak bisa disandingkan dengan motor pesaing 250cc yang lainnya seperti CBR 250RR milik Honda dan R25 milik Yamaha, yang dimana kedua motor tersebut hanya memiliki 2 silinder. Motor dengan silinder lebih banyak akan menghasilkan tenaga yang lebih besar daripada dengan motor bersilinder lebih sedikit. Perbedaan jumlah silinder ini pula yang membuat ZX25R bisa mengeluarkan suara yang lebih indah daripada pesaingnya. Suaranya sangat mirip dengan suara motor super sport. ZX25R pertama kali diluncurkan pada 10 Juli 2020. Bahkan, penjualannya pun harus pre-order terlebih dahulu, yang memberikan kesan eksklusif pada motor ini. Meskipun menggunakan sistem pre-order, pada saat itu calon pembeli banyak yang sampai mengantri untuk membelinya. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat itu, Indonesia untuk pertama kalinya akan mendapatkan pasar motor 4 silinder yang secara resmi dijual dan diproduksi di negara sendiri. Kubikasinya yang hanya sebesar 250cc membuat motor ini terkesan sangat unik dan bahkan membuatnya terhindar dari pajak barang mewah yang ditetapkan khusus untuk motor di atas 250cc. Sehingga calon pembeli tidak perlu khawatir dengan jumlah pajak yang akan besar pada setiap tahunnya. Meskipun sebenarnya pajaknya masih tergolong mahal, yaitu sekitar 1.500.000-an per tahun. Namun perlu dicatat, bagi kalian yang mau beli ZX25R bekas dan berencana untuk balik nama, kalian harus bersiap untuk merogoh kocek dompet kalian lebih dalam. Karena biaya bea balik nama ZX25R bisa mencapai 10 jutaan lebih. Duit segitu bisa beli motor beat ember bekas ya gaya. Hehe. Sejak awal peluncurannya hingga tahun 2022, ZX25R sudah terjual sebanyak 6.145 unit. Bahkan, dari pihak Kawasaki memberikan target penjualan sebanyak 2.000 unit per tahunnya, yang berarti apabila berhasil tercapai, diperkirakan penjualan akan mencapai 10.000 unit di akhir tahun 2024 ini. Bahkan penjualan yang paling laris dari motor ini adalah varian ABS SE, yang merupakan varian tertingginya. Jumlahnya bisa tembus sampai 80% dari total penjualan. ZX25R dibekali mesin berkapasitas 249,8 cc DOHC, 4 silinder 1 baris atau inline 4 berpendingin cairan, berdiameter 50 mm dan langkah 31,8 mm dengan rasio pembakaran 12,5:1. Mesin ini mampu memberikan tenaga hingga 51 horsepower dan torsi sebesar 22,9 nanometer. Meskipun memiliki jumlah silinder yang banyak, mesin ini masih mampu digeber hingga maksimal 17.000 rpm. Sehingga menghasilkan suara yang sangat nyaring. Untuk harganya sendiri, ZX25R varian tertinggi dibanderol dengan harga 125,7 juta dan varian terendah di harga 107 juta rupiah. Yap, betul sekali. Harga yang sangat mahal untuk motor kelas 250cc. Bukan tanpa alasan harga tersebut bisa muncul. ZX25R yang memiliki 4 silinder adalah salah satu alasannya. Kenapa? Karena otomatis dengan jumlah silinder yang banyak, juga akan menambah jumlah dari klep dan throttle bodinya tersendiri. Masing-masing dari silinder dibekali dengan 4 buah klep, sehingga totalnya sebanyak 16 klep. Dan masing-masing satu throttle body per silinder, sehingga ZX25R juga dibekali dengan 4 buah throttle body. Selain dari sisi mesin yang membuat harganya melonjak tinggi, Kawasaki juga menyematkan banyak fitur pada motor ini. Di antaranya adalah traction control, riding mode,
quick shifter, assist and slipper clutch, key immobilizer, dan fitur yang paling menarik bagi Mimin adalah Ram Air System. Sedikit penjelasan, Ram Air System adalah fitur yang biasanya disematkan pada motor sport kelas tinggi. Cara kerjanya hampir sama dengan supercharger. Ram Air System berfungsi sebagai induksi tekanan angin yang dipaksakan masuk ke dalam throttle body, sehingga throttle body akan menerima jumlah udara yang lebih banyak daripada tanpa menggunakan rem air. Ram Air System biasa digunakan pada motor sport kelas tinggi dan MotoGP, sehingga sudah pasti lubang yang ada di bagian depan ZX25R adalah murni lubang yang menangkap angin yang akan diteruskan ke dalam airbox lalu ke throttle body. Nggak kayak R15 yang lubang bagian depannya hanya berupa lubang gimmick doang. Kelihatan lubang dari jauh, padahal dalamnya plastik. Nggak kebayang tuh aerodinamisnya pasti kacau. Udah mah gimmick, ditambah R15 air intake-nya dari pantat rider. Apa gak pengap tuh mesin? Awak. Ram Air System pada Kawasaki ZX25R ini hanya berfungsi ketika motor sudah melaju di atas 80 km per jam. Di bawah itu, throttle body hanya akan mengambil udara seperti biasanya pada motor biasa. Terus, kalau misalkan posisi air intake-nya terbuka, apa gak kemasukan air kalau hujan? Tentu saja dari pihak Kawasaki sudah memperhitungkan hal ini. Kuncinya ada dalam desain airbox itu tersendiri. Kawasaki mendesain airbox yang menghindari air masuk ke dalam throttle body. Angin yang masuk akan disalurkan ke dalam airbox yang memiliki filter pembuangan air, dan angin akan melewati filter terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam throttle body. Dari pembahasan tersebut, Mimin bisa rangkum bahwa konsumen tidak hanya membeli suara doang. Memang mungkin apabila dilihat dari sekilas saja kita hanya melihat motor dengan suara nyaring tapi enak didengar, tapi larinya biasa saja. Tapi di atas kertas, konsumen akan dimanjakan oleh berbagai fitur teknologi yang terbaru, unik, yang bahkan belum ada pada pesaing lainnya. Terus kenapa masyarakat bisa beranggapan kalau Kawasaki hanya jualan suara doang? Ya karena memang itulah yang paling menonjol pada motor ini. Mau dibuktikan dengan bersaing dengan pesaingnya pun tidak bisa, karena ZX25R berada pada kelas yang gak jelas posisinya di mana. Mau dibawa ke kompetisi kelas 250cc pun tidak akan bisa, karena konstruksinya yang berbeda dengan pesaingnya, yang hanya memiliki 2 silinder. Mau dilawan dengan sesama 4 silinder pun, pesaingnya memiliki kubikasi yang jauh lebih besar. Seperti pada Yamaha, motor dengan konstruksi 4 silinder paling rendah mereka adalah Yamaha R6 yang memiliki kubikasi 600cc. Terlalu berbeda jauh dari ZX25R. Selain itu, ZX25R bisa mahal juga karena motor ini dibekali oleh part yang terbuat dari bahan tergolong mahal. Contohnya adalah dari klep mesinnya yang terbuat dari bahan khusus yang bernama Inconel. Inconel adalah super alloy yang berbasis nikel dengan tambahan unsur krom dan besi, sehingga dapat menahan oksidasi dan tekanan yang tinggi. Cukup sekian untuk video kali ini. Semua isi dalam video ini hanya bersifat opini saya pribadi yang diberi sedikit bumbu pengalaman. Silahkan komen di bawah ini kalau kalian punya pengalaman menarik dalam dunia permesinan 4 silinder. Terima kasih sudah menonton, and see you in the next video.